Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salammu, semoga nikmat dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi kita. Semoga salawat dan salam bersambung untuk mereka semuanya. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Kalau tadi Bapak Haji Saiful menyampaikan saya diminta rutin ke Masjid Jami ini, kayaknya nggak pantas. Karena di Surabaya ini banyak guru-guru senior saya di sini. Ada Ustadz Mubarak, Pak Muallim, dan Ustadz lain yang ada di Setai Ali bin Abi Thalib. Jadi saya kesini cuma mampir paling enggak. Alhamdulillah. Terus di Jember itu ada sekolahan mirip Setai Ali, namanya STDI. STDI itu sekolah tinggi di Rosak Islamiyah, tapi ya sama dakwah sama lah, cuma nama aja yang beda. Imam Syafi'i, semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kekuatan kepada umat Islam di Indonesia ini untuk bisa memiliki sebuah universitas Islam yang berbasis Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nuntut ilmu ini nggak kenal umur ya. Kalau kita lihat ada yang sudah jenggotnya putih-putih ternyata masih ngaji. Kadang-kala bikin ustadznya keder juga ini. Saya ingat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau imam ya. Diceritakan oleh salah seorang sahabat dia, pada suatu hari dia berada di Baghdad, Ismail al-Ansari. Dia melihat Imam Ahmad ini lagi berlari-lari sama pegang sandalnya bersama anak-anak muda untuk ke tempatnya syekh, untuk cari ilmu, untuk ngumpulin hadis. Dikejar sama temennya ini sambil diangkat bajunya, yang namanya thawb ini kalau lari kan harus diangkat dulu supaya kenceng larinya. Dikejar Imam Ahmad sampai kedapatan. Kemudian dia tegur, "Ya Aba Abdillah, ila mata ta'du ma'aha ula isibyan." Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad, Abu Abdillah, sampai kapan kau ini akan lari-lari sama anak-anak itu? Ditoleh sama Imam Ahmad, ilal maut, sampai mati. Subhanallah ya. Benar, menuntut ilmu itu sampai mati nggak kenal ya, yang sudah putih jenggotnya, yang masih hitam jenggotnya, yang belum tumbuh jenggotnya, juga semuanya sama-sama nuntut ilmu. Dan semoga pada sore hari ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan rahmatnya buat kita yang nuntut ilmu di sini. Ma'asyiral muslimin, tema kita hari ini sebagaimana tadi disampaikan, sampai kapan aku begini? Sampai kapan gitu ya. Mungkin tema ini berkaitan dengan setiap diri muslim. Mau yang ustadz, mau yang penuntut ilmu, mau yang bukan. Sampai kapan kita mau begini? Kalau dalam urusan dunia jamaah, Masya Allah, kita ini selalu ingin lebih. Selalu kita ingin, umpamanya penghasilan kita sekarang ini 1 juta, kita selalu berpikir bagaimana dapat 2 juta kalau bisa. Nanti kalau bisa 3 juta. Yang sudah kaya raya masih berpikir bagaimana kita bisa tambah. Tapi dalam urusan agama, kadangkala 30 tahun hafalan Qur'annya qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 30 tahun nggak pernah berpikir mau nambah, nggak ada. Yang penting cukupkan sah sholatnya Ustaz. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ketika dia berhenti di firman Allah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Di surat apa itu? Anda mau kasih hadiah mah? Al-Qiyamah, boleh lah Anda kasih hadiah antum. Masya Allah. Tapi yang kecil aja mah. Fadal. Nah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Jalla Jalaluhu ketika bersumpah itu bebas-bebas saja. Dengan apa saja dia bersumpah. Mau bersumpah dengan mentari, mau bersumpah dengan langit, bumi, bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan waktu asar, wal fajri wal asri. Allah bebas karena dia sang pencipta. Tapi kita manusia kalau mau bersumpah tidak boleh kecuali bersumpah dengan nama Allah Jalla Jalaluhu. Kita makhluk, nggak boleh kita sumpah demi bapakku, demi mbahku, bahkan sumpah demi nabi pun kita nggak boleh. Kita bersumpah dengan nama Allah SWT. Tapi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, dan itu hak milik Allah Jalla Jalaluhu. Allah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya. Jiwa yang senantiasa memberhentikan dirinya. Apa ya, kalau bahasanya guru itu mungkin nyetrap muridnya. Kalau telat disetrap. Ente kenapa kok telat? Tiap hari ente telat. Kemarin telat, sekarang telat. Kenapa? Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu memberhentikan jiwanya dengan perbuatan-perbuatan. Katanya Hasan Basri mengatakan, la taqal mu'min illa yu'atib nafsahu. Tidak akan kau dapati seorang mukmin kecuali dia itu mencela dirinya. Seorang mukmin selalu mencela dirinya, walaupun sudah baik masih banyak yang belum baik. Mengatakan, madza aradtu bi kalimati. Subhanallah. Tadi kau ngomong itu maksudnya apa? Kenapa kau ngomong tadi? Madza aradtu bi aklati. Kau makan tadi buat apa tuh makanmu? Madza aradtu bi syurbati. Kau minum tadi itu buat apa minummu? Itu seorang mukmin selalu menghisap dirinya. Walaupun sudah banyak hafalan Qur'annya, walaupun sudah banyak amal solehnya, tapi dia tetap menghisap dirinya. Didudukkan di sidangnya sama diri dia sendiri. Itu seorang yang beriman. Tanda keimanan kita ketika kita berhenti dan menyidang diri kita sendiri tentang hari-hari yang telah berlalu. Wal ajiz yamdi quduman la yu'atib nafsahu. Orang-orang yang lemah, maka dia jalan aja tidak pernah bertanya sampai kapan aku begini. Nggak pernah. Ya sudah, anak seperti ini, anak seperti ini, ente maunya apa? Nggak ada dia berpikir bahwasanya sampai kapan aku begini? Kok seperti ini sampai kapan? Nunggu apa gitu loh untuk berubah? Padahal dalam urusan dunia kita katakan manusia ingin berubah, ingin tambah baik, ingin ekonominya masya Allah. Dan kita lihat orang-orang itu ketika dia ingin berubah, insya Allah Allah akan merubah dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi kaum sampai mereka itu yang punya niat, punya usaha, punya upaya untuk merubah. Ada orang yang dari muda sampai tua, umpamanya dia jualan es cendol. Terus dia nggak ada, anak ya kayak gini lah, anak memang seperti ini udah warisan orang tua, anak akan lanjutkan, nggak masalah.
Tapi ada orang yang berpikir, bagaimana sekarang anak punya 1 warung, nanti anak punya 2 warung, punya 3 warung, punya 5 cabang. Itu orang yang mikir gitu ya. Urusan dunia gak apa-apa, tapi yang lebih penting adalah urusan akhirat. Bagaimana kita mendudukkan diri kita, apalagi yang sudah umur 40 tahun. Masehi apa Hijriyah? Hijriyah. Nah, siapa yang jamnya pakai Hijriyah sekarang? Mana? Nah, mau tanya nih orang-orang Surabaya ini. Jamnya tanggalnya pakai Hijriyah. Masya Allah, fadl, anda kasih hadiah antum. Masya Allah, ada 2 di sini. Kalau ada 2 mah hadiahnya biar sama lah. Nah, fadl. Nah, betul jamnya antum pakai Hijriyah. Oh, HP-nya pakai Hijriyah. Oke, nggak masalah. Masya Allah, barakallahu fikum. Betul, Mas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, 40 Hijriyah. Terus terang, manusia ini takut tua. Takut tua. Dia umurnya kalau Hijriyah tambah tua. Umpamanya sekarang umurnya ente berapa? Anak sekarang Ustaz 51 umpamanya. Itu hitungan Masehi. Kalau Hijriyah berapa? Bisa 52, bisa 52 lebih sedikit. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, hatta idza balagha 40 sana, ketika manusia itu umur 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu orang yang beriman ketika sampai masa kedewasaannya. Orang itu sampai masa kedewasaannya, puncaknya itu umur 40 tahun. Para nabi diutus jadi nabi ketika umurnya 40 tahun. Hijriyah, ingat. Artinya Hijriyah ini Qamariyah ya, hitungannya bulan. Itu mereka 40 tahun, mereka berhenti mengingat umur yang sudah berlalu itu. Wis 40 aku. Lihat. Maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ana walidayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Aku bisa sampai umur 40 tahun. Dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kalau ingat dia umur 40 tahun dan ingat itu nikmat, insya Allah dia mukmin. Eling sih. Ya Allah, wis 40 ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia meler, bandel. Tapi kalau sudah umur 40 tahun kadang orang wis 40. Orang tua itu ngomong sampai 40. Mas sampai kapan ngomong kayak gini? Wa an a'mala salihan tardah, dan bantu aku ya Allah untuk beramal soleh. Mungkin selama ini belum bisa beramal soleh. Mungkin selama ini masih kelayapan kemana-mana. Kalau sudah 40 tahun ingat ya Allah, bantu untuk aku untuk wa an a'mala salihan tardah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, perbaiki keluargaku ya Allah. Perbaiki anak keturunanku ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu dan jadikan aku orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang sudah umur 40 tahun, ya banyak-banyaklah mikir sekarang. Kemana kira-kira 40 tahun yang lalu? Dan ini pelajaran untuk yang belum 40 tahun. Supaya tidak seperti yang 40 tahun tapi ternyata 40 tahun kosong. Sholatnya bolong-bolong. Banyak mungkin yang sholatnya ditinggalkan. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Ya ingat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nikmat. 2 nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu yang orang terlena dengan nikmat itu, yang seakan-akan itu bukan nikmat. Apa? As-sihhatu wal faragh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu dengan 2 nikmat itu. Tidak merasa itu nikmat.
Buat dia, ya orang kan kebanyakan nikmat itu fulus. Kalau dikasih fulus, alhamdulillah. Dikasih sehat, biasa Ustaz. Dikasih sakit baru kerasa. As-sihhatu wal farah. Dua nikmat itu adalah waktu sehat, kesehatan kita, dan waktu luang kita, waktu kosong kita. Kebanyakan orang dengan sehatnya dia gunakan untuk yang tidak baik. Ketika sudah tua mau berangkat haji, ketika muda, haji ini termasuk ibadah fisik, bukan ibadah duit aja. Maka orang yang tidak bisa naik kendaraan gak wajib haji, walaupun duitnya banyak, karena itu ibadah fisik. Dan seorang yang sudah tua berangkat haji capek. Bahkan antum tanyalah sama orang-orang tua yang pulang haji, kebanyakan ngasih nasihat, kalau kau mau haji waktu muda, kalau sudah tua itu capek. Apalagi sekarang pemukiman jemaah haji itu jauh-jauh, sampai 8 kilo. Mau jalan ke Masjidil Haram, bahasa Arab tidak bisa. Katanya mereka, Ustaz, kita kalau ke Masjidil Haram gampang. Ke Masjidil Haram dari pemondokannya gampang. Tinggal nyetop taksi haram sampai haram. Mulai nih sih repot. Mau tanya, mau kemana? Kemana ya rumah kita ini? Mereka susah. Apalagi orang kalau yang muda masih bisa lah dia sabar. Kadang kalau supir taksinya itu sampai capek dia ngomong, turun sini wis, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Karena dia capek cari pemukiman jauh. Tapi ketika muda, orang masih muda itu Masya Allah, masih sehat ya, nggak ada masalah. Kemudian waktu luang, waktu kosong, punya waktu kosong, orang santai, ngobrol. Kita lihat orang-orang yang ngobrol habis Isya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang atau membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Kenapa? Karena setelah Isya ini tidak ada akhirnya kecuali subuh. Kalau antum ngobrol habis maghrib, kita kajian habis maghrib lah umpamanya. Tahu-tahu sudah azan, bisa azan cukup. Tapi kalau ngobrolnya habis Isya, kapan selesainya? Nggak ada. Azan subuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul melarang hal itu. Itu nikmat Allah, waktu kosong, waktu luang kita, itu yang paling dilupakan oleh orang. Ma'asyiral muslimin, manusia di dunia ini banyak menyibukkan dirinya dengan dunianya. Sebagian bergelimang dosa. Allah. Apa saja tidak pernah berpikir halal atau haram. Pokoknya sampai ada istilah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika di Masjid Nabawi dia cerita tentang kondisi manusia sekarang itu, mereka berpikir al-halal ma halla biyadih, yang sampai ke tangannya itu yang halal. Orang sampai berpikir seperti itu. Kalau masih di tangannya orang belum milik anak. Tapi kalau sudah di tangannya ini baru halal gitu kan. Tidak berpikir dari mana dia dapatkan, caranya bagaimana. Yang penting anak hidup. Hidup ini memang butuh ongkos, tapi harus tahu kita. Harus kita lihat mana yang halal dan mana yang haram, yang seharusnya kita ambil dan mana yang hak orang. Apalagi sekarang banyak mahkamah-mahkamah, na'udzubillah ya. Banyak orang-orang yang kerjanya sebagai pengacara. Ada pengacara di sini? Hah? Ada nggak? Persentasi masuk surganya itu lebih sedikit gitu lah. Lebih banyak persentase masuk neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qadi thalath. Hakim itu ada 3. Ithnani fin nar, wahid fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Persentase masuk nerakanya lebih besar. Karena urusannya urusan sama hukum nih. Yang masuk neraka itu yang dia membela orang atau memberi vonis kepada orang padahal tahu dia salah orangnya. Tapi karena ada fulus, semuanya mulus kata dia.
Itu. Yang kedua, orang yang menghukum tanpa dia nggak tahu, tanpa dia tahu itu benar atau salah. Yang penting dia hukum. Dia memberikan vonis, dia membela, buat anak nggak tahu dia benar atau salah, tapi anak alhamdulillah, subhanallah. Kita berapa kali kajian mati lampu? Udah biasa. Jadi kalau udah biasa itu aman ya. Paling nggak buat istirahat ustadznya, dan antum juga bisa istirahat kalau mati lampu. Ada satu penyakit nih di dunia ini yang membuat orang menunda-nunda untuk bertobat. Namanya itu at-taswif. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama at-taswif min junudi iblis. Menunda-nunda itu nanti itu termasuk tentaranya iblis. Iblis itu kadangkala tidak melarang kita bertobat, enggak. Ente jangan bertobat ya, ente terus bermaksiat. Dia selalu mendengungkan di telinga. Enggak tahu telinga antum. Kadangkala anak dengar tuh suara-suara itu. Nanti ente tobat kalau sudah tua. Kan masih muda sekarang. Ente lihat tuh orang-orang yang menikmati hidupnya. Nanti kalau sudah umur 60 tahun lah. Makanya katanya orang kalau 60 tahun dekat masjid wajar. Wis mambu lemah katanya. Iya wajar katanya. Tapi apa umur kita akan sampai seperti dia, itu yang kita nggak tahu. Dan iblis itu janjiin terus, dan dia nanti ketika di neraka ceramah, iblis itu pidato, dikasih kesempatan untuk ceramah tuh, untuk bela diri ya. Karena kan setiap orang itu selalu menyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis itu. Iblis nanti di neraka, dia tahu dia bakal masuk neraka, dia tahu. Dan dia sudah janji akan cari sebanyaknya pengikut untuk nemenin dia ke neraka. Maka dia mengatakan ketika di neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Janjinya Allah itu benar. Anak kasih janji juga sama ente, tapi bohong janji anak. Dia ngomong janji anak bohong kata dia. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan mencela anak katanya iblis. Cela diri inti sendiri. Karena iblis, Allah sudah ngasih tahu nih. Allah itu membongkar rahasia iblis. Iblis ketika dia diberi waktu sampai hari kiamat untuk hidup, dia sudah mengatakan fala ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semuanya aku sesatkan. Itu iblis ngomong itu. Dan Allah ngasih tahu kita, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh ya, musuh kata Allah. Ketahui setan itu musuh, jadikan dia musuh. Karena banyak dari kita yang tahu setan itu musuh tapi dijadikan sahib. Iya, tahu musuh, maka Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia itu musuh. Maka hati-hati kalau kita dengar suara-suara bisikan nanti, sekarang belum waktunya. Ini bukan. Nah, bukan mati lampu. Alhamdulillah. Maka ingat, setan itu terkadang menyuruh kita bertobat, nyuruh kita tobat. Tapi nanti, inti sampai kapan inti mau berbuat dosa? Nantilah inti kalau tua berusaha untuk bertobat gitu. Kita kan iya ya betul gitu ya. Ya nantilah anak nunggu tua. Maka para jamaah, Yahya bin Mu'ad, seorang alim dari ulama salaf mengatakan, alladzi hajaban nas 'anit taubah tulul aman. Yang membuat orang itu tertutup dari taubat itu panjangnya angan-angan dia. Panjangnya cita-cita dia, hayalan dia. Nanti. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran kita dengan ajal kita. Rasul pernah bikin di tanah tuh, ya, satu kotak, bikin gambar satu kotak. Kemudian ada satu titik di tengah. Dari titik tengah itu ada garis panjang sampai keluar kotak itu. Di garis yang di dalam kotak itu ada garis coretan kiri kanan, contrengan kiri kanan.
Rasulullah SAW mengatakan tentang titik itu, hada insan, nih manusia. Kota ini ajalnya manusia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyaidah. Dimanapun kalian berada, maut pasti datang. Pasti datang. Kita ini mau dijaga sama tentara, sama tank-tank yang jumlahnya ratusan, sama pesawat-pesawat. Ini jenderalnya, panglimanya ini. Maut itu lewat, habis. Aina mataku, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Rasul mengatakan nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, dimanapun. Tapi ada garis yang dari titik itu sampai keluar kotak ini, ada yang bisa keluar ternyata. Apa? Angan-angannya, angan-angannya sampai keluar. Keluar lewat dari ajalnya. Kau mau hidup berapa tahun sih? Manusia itu tahu paling enggak umurnya 70 sampai 60 sampai 70 lah. Ada yang umurnya mau sampai 150 tahun? Ada. Ada enggak? 200 tahun? Kita lihat nih, yang tua-tua ini mungkin masih mau panjang umur. Insya Allah manusia itu ngerosol lah. Dia lihat, ya 70, 80. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Kita lihat nih di antara kita, di kampung kita, orang tua yang umurnya 80 tahun umpamanya. Sudah jarang sekali. Kebanyakan di bawah itu yang ada. Memang itu. Kita sudah tahu, tapi angan-angannya, kita kalau tahu umurnya 60 tahun. Kita tahu nih umur anak 60 tahun. Tiap tahun anak butuh duit untuk hidup 100 juta. Umpamanya. Berarti kalau umur anak tinggal 30 tahun, anak butuh berapa? 3M, 3 miliar. Tapi yang dia kumpulkan 1 triliun. Dan masih minta lagi. Itu manusia memang. Itu manusia. Jadi angan-angannya lewat dari ajal. Yang namanya contrengan yang di dalam kotak itu, di garis itu, itulah musibah yang menimpa manusia. Karena hidup di dunia ini nggak ada yang dari lahir sampai mati itu ketawa. Nggak ada. Bayi lahir ada yang ketawa, Pak. Lahir ngekek, anak esok nangis bayi. Sampai nanti terus hidupnya. Dia mungkin tertawa. Sehari tertawa, seminggu dia senang, minggu ketiga ditinggal mati sama orang-orang yang dia cintai. Minggu keempat gitu, bulan depan dia masih tersenyum. Nggak ada, itu hidup dunia seperti itu. Sampai ajal menjemput kita, yang namanya kebahagiaan dunia itu atau kesenangan dunia itu bercampur dengan kesedihan, nyampur jadi satu. Pagi tertawa, sore sudah nangis-nangis. Apa katanya? Isu kedelai, sore tempe. Itu kayak gitu. Orang itu nggak ada yang tempe terus ya. Kadang-kala dia berubah karena memang kehidupan seperti itu. Maka yang menutup orang itu dari tobat. Kenapa kok kita melihat orang-orang wis tuwek Ustaz, kok nggak tobat-tobat? Sampai kapan ente mau kayak gini? Kenapa dia belum tobat padahal sudah tua? Karena masih ada angan-angan tadi. Masih ada bayang enggak nanti anak tobat. Manusia itu insya Allah ya, yang namanya seorang mukmin, ada keinginan untuk tobat, ada. Keinginan untuk tobat itu ada. Tapi kadang-kala sampai tua belum tobat. Karena adanya angan-angan. Wa alamatut taib isbalud dam'ah. Dan di antara tanda-tanda orang yang bertobat itu meneteskan air mata. Ingat dengan hari-hari kita yang telah kita lalui. Nangis terus. Karena kita akan dihisap pada hari kiamat itu. Semuanya 24 jam kali umur kita, itu semuanya akan dihisap. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali di situ ada yang mencatat dan menyimpannya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah itu apa terjemahan bahasa Indonesianya dzarrah itu? Biji sawi, atom kadang terjemahkan. Dzarrah itu ya bisa diterjemahkan tuh, bisa diterjemahkan antum kadang-kala ngelihat kalau ada matahari, ada seperti debu yang kelihatan, bukan debu dia itu kecil sekali terbang itu. Ketika kita tangkap, kita lihat di tangan kita nggak kelihatan. Seperti itu kita akan lihat nanti kebaikan akan Allah datangkan. Begitu pula keburukan. Jadi ketika kita bertobat, ingatlah nangis di malam hari. Kadang-kala kita lihat, ente kenapa nangis? Kata dia. Iya, belum bayar kontrakan rumah. Masya Allah. Nangisnya urusan dunia, nggak pernah nangis urusan akhirat, itu nggak pernah. Maka Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang 7 orang atau 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang duduk sendirian, yang berdiam sendirian, dia mengingat Allah Jalla Jalaluh, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan kekurangan dirinya, fafadat 'ainah. Ketika itu air matanya menangis. Bukan yang menangis karena ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh istrinya, oleh suaminya, tidak. Tapi karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbul khalwah. Tanda-tanda orang yang taubat itu sering menyendiri. Iya, karena dia tahu sudah banyak waktu ana yang ana habiskan gak ada faedahnya. Isinya itu aduh, ngobrol kadang-kadang sana ke sini. Tapi kalau kesendirian, masya Allah, dia lebih suka. Karena di situ dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasabah lin nafsi 'inda kulli himmah, dan selalu menghisap nafsnya, jiwanya setiap punya keinginan. Lihat kau itu benar enggak keinginanmu itu? Ikhlas enggak kau? Ketika kita sedekah ke masjid, umpamanya bantu orang, pulang tanya, kira-kira itu ditulis kebaikan apa enggak sama Allah ya? Kita perlu menghisap diri kita. Kira-kira yang Anda berikan itu akan menyeret anak ke neraka atau tidak? Kenapa? Karena ternyata koreknya api neraka itu orang-orang soleh, koreknya api neraka yang digunakan pertama kali untuk menghidupkan api neraka. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi dan lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 jenis manusia tuh yang digunakan jadi koreknya api neraka. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Koreknya api neraka yang pertama itu ustaz, kiai, guru ngaji, subhanallah, orang baik, ceramah ke sana ke sini, naudzubillah, nasallallahu al-ikhlas. Fa'utiya biha, didatangkan orang ini untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Dia ngaku, iya Allah, itu nikmat semua kau berikan kepada. Kemudian Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa tuh nikmat? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar, aku ngaji demi mengharap ridhamu. Aku nyantri, aku nuntut ilmu demi mengharap ridhamu ya Allah. Ketika aku sudah pintar, aku ngajar, aku jadi ustadz, aku ceramah. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah, untukmu. Kita ngomong lillahi ta'ala sekarang ini gampang. Antum datang, ustaz nih anak mau bantu buat masjid, lillahi ta'ala. Tapi yang perlu dilihat, bener nggak lillahi ta'ala? Kalau ustaz ngomong sama anak, oh masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan diperbanyak rezeki antum, diberkahi. Orang ini mengatakan semua aku lakukan itu untukmu ya Allah. Allah alimun bidzati sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati kita, yang tidak pernah kita ucapkan dalam lidah kita,
yang tidak pernah kita katakan kepada istri kita, yang tidak pernah kita ungkapkan kepada anak kita. Allah tahu dengan niat kita. Maka Allah mengatakan kepada orang yang kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Kau belajar supaya disebut orang alim. Wa qara'ta liyuqala qari. Kau baca Al-Quran supaya disebut nih orang yang bacaan Qurannya bagus, qari. Wa qad qil. Kata Allah, itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah memujimu, menyanjungmu sebagai sosok orang yang hebat, seorang alim ulama, seorang ustaz, seorang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Hari ini nggak dapat apa-apa. Maka fa'umira bihi, thumma suhiba ala wajhihi, thumma turiha finnar. Kemudian orang ini Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk diseret di wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka kita hisab diri kita, niat kita nih datang kajian apa sebenarnya. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang. Orang yang mati, yang tewas di medan perang. Fa'utiyabi, didatangkan orang ini untuk disidang. Tapi Allah tanyakan pertama tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sama jawabnya dia. Dia ngakuin semua nikmatmu itu ya. Kemudian Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Apa kata orang ini? Qataltu fik hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang supaya disebut pemberani, supaya disebut pembela kebenaran, supaya disebut pahlawan. Waqad qil, dan sudah kau dapatkan itu di dunia. Sudah kau dapatkan, maka di akhirat nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Bahkan diperintahkan kepada malaikat Allah untuk menyeret dia dan dilemparkan dalam api neraka. Dan yang ketiga, jawab, orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini masya Allah. Sama, Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Apa kata orang ini? Ma min sabilin. Ketika ditanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebajikanku yang kau suka hartamu dinafkahkan di sana, tidak ada satu jalan kebajikanku. Berarti semuanya, kecuali aku berinfak di sana untukmu ya Allah. Untukmu, kata orang ini. Masjid dia bangun, madrasah dia dirikan, fakir miskin dia bantu, anak-anak yatim dia santuni. Pokoknya semua orang baik ini yang dalam kacamata masyarakat orang dermawan, orang mulia, dan dia mengatakan di depan Allah, aku melakukan itu karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak supaya disebut dermawan. Kau berinfak supaya disebut dermawan. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Allah perintahkan kepada malaikatnya, dia dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, maka seorang yang mukmin itu yuhasib nafsah, sampai kebaikannya dia pun dia hisab. Aku ikhlas sendiri. Kira-kira dapat pahala enggak aku melakukan hal itu? Qala Abu Bakar Al-Wasiti. Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan rahimahullah, at-ta'anni fi kulli syai' hasan. At-ta'anni itu apa bahasa Indonesianya? Tidak tergesa-gesa. Apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan dalam semua hal itu baik, tidak tergesa-gesa. Itu baik. Illa fi thalathi khisal, katanya kecuali di 3 hal. Katanya yang pertama, inda waktu sholat, waktunya sholat, jangan diundur-undur. Kan masih ada waktunya. Orang kadang-kala yang kerja, ya Allah, pulang kerja, nanti anak sholat di rumah aja. Ternyata sampai rumah sudah maghrib. Ya sudah maghrib lah, nggak sholat. Maka itu tidak baik menunda-nunda sholat. Segerakan sholat itu. Masuk waktu sholat, segerakan. Kemudian wa inda dafnil mayit, ketika mengubur mayit, nggak bagus kita santai-santai dulu. Santai-santai dulu, minum kopi dulu,
atau mengangkat jenazahnya pelan-pelan. Nggak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan. Dafnil mayyit, para sahabat cerita kalau ngubur zaman Nabi sandalnya sampai hampir copot. Dari cepatnya garangnya jenazah. Yang ketiga, wat-taubah indal ma'siyah. Yang ketiga, taubat ketika berbuat dosa. Langsung jangan ditunda. Ma'asyiral muslimin, ingat dosa itu melahirkan dosa. Dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Orang yang berbuat kebajikan, Allah akan kasih imbalan berbuat baik juga. Makanya jangan sampai antum merasa sudah baik ketika berbuat dosa, Anda masih baik nih. Karena dosa yang kita lakukan itu akan menyeret kita kepada dosa yang selanjutnya. Kalau kita nggak tobat, terus akan diseret sehingga habis kebaikan kita. Dan orang yang biasa sholat malam, biasa sholat duha, kemudian dia tidak bisa sholat, coba tanya, kenapa? Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Ada sebagian ulama yang mengatakan hurimtu qiyaman lail syahr. Aku dihalangi dari melaksanakan sholat tahajud selama 1 bulan. Lidzambin asabtu, gara-gara satu dosa aku lakukan sebulan nggak bisa sholat malam. Maka ketika antum melihat kebaikan antum kok kayaknya sudah mulai berkurang, yang biasanya sering datang pengajian kok udah mulai malas, yang biasanya baca Quran kok sekarang sudah nggak baca Quran. Coba dipikir, jangan-jangan ada dosa yang aku lakukan. Kita tahu berbuat dosa dengan tidak dari mana? Dari ilmu. Ada orang yang tidak merasa berbuat dosa karena dia tidak tahu kalau itu dosa. Karena dia nggak punya ilmu. Tapi kalau dia rasakan, kenapa aku kok tambah jauh sama Allah sekarang ini? Padahal dulu aku biasa puasa sunnah, kok sekarang udah jarang puasa sunnah. Jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Maka cepatlah bertaubat, jangan ditunda-tunda. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, tunduk untuk zikrullah dan untuk apa yang Allah turunkan dari kebenaran itu. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dan mereka agar mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya yang dikasih Alkitab, yang mereka menunda-nunda waktu taubat mereka. Fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Saya katakan tadi, dosa itu akan melahirkan dosa. Dan seorang yang berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada noktah hitam di hatinya. Hati itu apa jemaah? Bahasa Arabnya apa? Al-qalbu. Bahasa Indonesianya jantung. Cuma terjemahannya sekarang hati. Jadi al-qalbu itu adalah jantung. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ada sebongkah potong daging di dada manusia itu, kalau benar semuanya benar, kalau rusak semuanya rusak. Apa itu? Al-qalb. Al-qalbu itu banyak diterjemahkan hati. Hati itu kalau bahasa kedokterannya apa? Liver, ya. Bukan liver, maksudnya jantung di sini. Tapi bahasanya akhirnya jadi hati. Orang kalau ngomong loro hati, apa pegang livernya? Mesti pegang dadanya. Karena dia tahu yang dimaksud dengan hati adalah jantungnya. Allah mengatakan faqasat qulubuhum. Hati orang-orang yang nunda-nunda masa tobatnya mereka, nggak segera kembali kepada Allah, hatinya jadi keras karena dosa itu tadi jadi titik hitam. Nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbuh. Tapi kalau dia ketika berbuat dosa, dia ingat
dan dia kembali kepada Allah, kemudian dia tinggalkan dosa itu dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in wa in zada zada. Kalau bertambah dosanya, bertambah noktah hitam di hatinya, sampai keras hatinya. Orang kalau sudah hatinya keras, subhanallah, berbuat dosa itu jadi kebiasaan. Bahkan sebagian dia sudah, na'udzubillah, orang-orang yang biasa berzina, kemudian Allah kasih penyakit sama dia dan dia tidak bisa berzina, masih ada di hatinya keinginan untuk berzina. Bahkan mungkin dia nyuruh orang berzina, dia melihat, karena udah tertutup hati dia gara-gara dosa yang dia lakukan terus menerus tanpa dia pernah kembali. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Akhirnya mereka menjadi orang-orang fasik, sudah. Orang-orang yang tenggelam dalam dosa-dosa besar mereka. Maka ingat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah engkau kepada Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas, pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul nasihat kepada dia. Apa nasihat Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, iltanim khamsan qabla khamsin. Rasul mengatakan, tuh, ambillah 5 hal sebelum 5 hal itu datang. Peluang itu kau ambil sebelum nanti ada masa-masa yang kau tidak bisa mengambil peluang itu. Apa? Yang pertama, syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tua. Masa mudamu, banyak hal-hal yang ketika tua sudah tidak bisa diamalkan. Ketika sudah tua renta, mau ke masjid, kakinya sudah sakit ya. Udah kena asam urat, kena macam-macam. Maka ketika masa mudamu, manfaatkan sebelum masa tuamu datang. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sakit sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kita ketika sehat banyak-banyak beramal, karena kita nggak tahu kapan penyakit itu datang. Dan ketika penyakit datang kita sudah aman. Kenapa kita aman? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, yuktabu lil abdil muslim, akan ditulis buat hamba yang beriman itu, idza kana musafiran au maridan, ketika dia sakit atau musafir, apa yang biasa dia amalkan ketika sehat ditulis. Jadi ketika kita sakit, kita biasa sholat malam, kemudian kita nggak bisa sholat malam gara-gara penyakit kita, ditulis kita sholat malam, jangan, aman kita. Jadi orang yang masa mudanya biasa puasa sunnah Senin Kemis, ketika tua dia sudah sakit nggak bisa puasa Senin Kemis, dapat pahala dia Senin Kemis, dapat dia pahala Senin Kemis itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan manfaatkan 5 hal itu sebelum 5 hal, 5 peluang itu datang yang lainnya. Masa mudamu sebelum masa tua, kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum kau miskin. Kalau ingin punya rumah di masjid, kalau ingin punya rumah di surga, ketika punya duit langsung nih, mumpung anak masih punya duit, bangun masjid. Ya Allah, alhamdulillah. Berangkat haji. Jangan nanti, ya Allah, anak sekarang miskin. Iya, sekarang kau miskin, dulu waktu kau kaya. Kenapa kau tidak berangkat? Kita akan dihisab. Karena kewajiban haji itu liman istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Bukan ketika nggak mampu, untuk anak sekarang nggak mampu, sekarang tidak mampu, sekarang tidak wajib. Tapi kau pernah wajib dulu, pernah kewajiban itu ada padamu. Maka jangan nunggu bangkrut baru mau berbuat amal kebajikan. Jangan nunggu habis duitnya, jangan. Karena kita tidak tahu, dunia ini seperti roda yang berputar.
Yang kemarin kaya bisa jadi besok miskin. Yang sekarang miskin bisa jadi besok kaya. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu, masa kosongmu sebelum kau sibuk. Kalau sudah sibuk jamaah subhanallah. Nih, yang muda-muda yang menuntut ilmu sekarang manfaatkan. Karena nanti kalau sudah punya istri, kalau sudah punya anak, subhanallah. Udah azan? Belum. Jamnya betul ini. Kok jam 6 lewat? Hah? Subhanallah. Ana dari tadi ngeliatin jam itu. Masya Allah. Iya. Supaya ustadznya cepat berhenti gitu kan. Ya, kita akan selesaikan insyaallah. Wa faragha qabla syughul. Jadi yang muda-muda yang masih masa kosong nih untuk nuntut ilmu manfaat. Ana pernah dapat nasihat dari kakak kelas, Syafiq, ente waktu di Madinah, ente cepet-cepet nih nuntut ilmu sebelum ente punya anak. Karena kalau sudah punya anak, subhanallah, pagi ngantarkan sekolah, siang jemput, sore ngantarkan tahfidz, sudah sibuk. Jangan berpikir nanti anak kalau sudah nikah punya anak mau fokus nuntut ilmu. Susah sudah ketika punya anak dan punya keluarga itu. Maka manfaatkan masa kosongnya. Ketika nggak punya pekerjaan, alhamdulillah ya Allah, langsung buka Quran. Ketika sibuk, kita sudah mengamalkan waktu kita itu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum kematian itu datang. Ma'asyiral muslimin. Maka cepat-cepatlah kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih muda, apalagi yang sudah tua, dan tobat itu banyak sekali faedahnya. Semua orang, hampir semuanya pernah berbuat dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum, thumma la jaa'a biqaumin akharin yudhnibu fayaghfirullahu lahum, fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian mereka berbuat dosa dan mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, dan Allah ngampunin mereka. Maka berbuat dosa itu wajar. Yang enggak wajar yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertobat, subhanallah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah gantikan semua dosa yang pernah kita lakukan semua dengan kebajikan. Jadi kalau kita punya dosa, 1.000.000 dosa, kemudian kita bertobat, 1.000.000 dosa itu berubah langsung berganti amal kebajikan. Dengan syarat tobat. Apa syarat tobat itu? Syarat tobat itu 3 atau 4. Yang pertama, menyesal. Ya gimana kalau kau tidak menyesal? Ada orang-orang yang membunuh, umpamanya membunuh dan dia puas karena sudah balas dendam. Wah, saya puas membunuh dia. Maka dia tidak akan diterima tobatnya karena dia tidak menyesal. Yang pertama tobat, pertama menyesali. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena kalau ngomong ana sudah tobat, ana nggak mau lagi berbuat dosa, tapi ternyata dia masih berbuat dosa. Seperti peminum yang di tangannya ada minuman keras, ya Allah, ana tobat ya Allah. Tobat. Kadang-kadang gitu kita kasih nasihat jangan tobat, nggak diterima tobatnya karena kau masih melakukan dosa itu. Yang ketiga syarat tobat itu berniat, berazam untuk tidak mengulangi. Berniat untuk tidak ngulangi. Dalam artian kalau dia ngulangin lagi, kemudian dia bertobat lagi, tobatnya diterima nggak? Diterima, karena dia pada awalnya niat untuk tidak ngulangin. Dalam hati kecilnya enggak. Ada orang yang mengatakan, iya anak tobat, tapi kalau punya fulus nanti mikir-mikir lagi lah gimana gitu. Dia belum berniat, maka tobatnya itu tidak akan diterima. Dia meninggalkan dosa itu. Umpamanya dia minum, dia tinggalkan, dia nggak minum, dia menyesal. Tapi dalam hatinya dia masih ada keinginan untuk mengulangi.
maka tobatnya tidak akan terjadi. Jadi harus berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan Allah SWT. Dosa yang berkaitan dengan manusia tambah satu syarat lagi, yaitu meminta dihalalkan, minta maaf sama manusia. Kita kalau ngambil uangnya orang, kita harus kembalikan. Kita kalau menghina orang, ya kita harus minta maaf. Kita ribain orang, udah ada. Nah, dari yang keempat itu yang berkaitan dengan hubungan manusia, maka kita harus memohon maaf kepada orang itu. Tapi gimana kalau kita umpamanya minta maaf, ana sudah jelek-jelekkan engkau, ribut Ustaz. Ya nggak perlu kita ngomong seperti itu. Kita paling nggak datang kepada ana minta maaf lah. Mungkin ana punya salah sama inti macam-macam, dan doakan dia. Mudah-mudahan doa kita itu akan menghapuskan dosa ghibah kita dengan syarat kita tidak mengulanginya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengajak yang lainnya untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.